Di balik gegap gempita dinamika Pilkada DKI, muncul sejumlah elit yang memilih untuk berbeda dari keputusan partai. Ada yang keberanian itu diwujudkan dengan keluar dari keanggotaan partai, namun ada juga yang memilih tetap bertahan. Nah, apakah hal ini sebuah hal yang tepat meski dengan mengatasnamakan pilihan nurani? Ataukah ada etika berpolitik dan berorganisasi yang dilanggar? Itulah fokus utama kami malam hari ini. Saya Indra Maulana akan mencoba untuk menggali permasalahan ini dengan narasumber yang sudah hadir. Kami hadirkan malam ini mereka yang berbeda. Ruhut Sitompul, politisi dari Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Bang Ruhut, kemudian ada Ari Nur Cahyo, akademisi politik dari Para Sindiket. Selamat malam, Mas Ari. Saya juga masih menantikan Sirajudin Abdul Wahab, ini adalah politisi Partai Golkar yang memilih berbeda dengan pilihan partainya. Saya akan langsung saja untuk ke Bang Ruhut dan juga Pak Ari, tapi kita simak informasi berikut ini. Yel-yel Ahok pasti tumbang nyaring terdengar dalam sebuah rapat pengurus yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dalam video berdurasi 32 detik ini terlihat para pengurus partai dan juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu yang waktu itu menjabat sebagai pelaksana tugas DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Bambang Dwi Hartono. Menurut Bambang DH, penolakan terhadap Ahok tidak hanya muncul dari pengurus, tapi juga dari mayoritas kader PDI Perjuangan di ibu kota. Gelora penolakan yang tergambar sejak awal dalam video tadi rupanya tidak bisa mempengaruhi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang memutuskan mengusung calon petahana Basuki Cahayapurnama. Keputusan elit partai ini tak pelak mulai berdampak pada soliditas internal partai. Adalah mantan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta yang juga putra mantan Gubernur DKI Jakarta yang legendaris Ali Sadikin, yaitu Boy Sadikin, yang memutuskan angkat kaki dari partai. Dalam surat tertanggal 21 September 2016 ini, Boy menyatakan mundur sebagai kader PDI Perjuangan. Dalam suratnya, Boy memberikan alasan pengunduran dirinya karena aspirasinya tentang kepala daerah Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan keputusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Perbedaan pendapat itu menurut Boy akan berakibat negatif pada keutuhan dan soliditas PDI Perjuangan dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017. Partai memutuskan memilih Ahok, ya tidak sejalan dengan ini saya, ya lebih baik saya keluar kan. Masa saya mesti dua kaki, itu bukan tipe saya. Saya harus mengambil keputusan. Karena kalau DPP Perjuangan, kalau perintah dari Ketua Umum, A ya harus A. Nah kalau kamu berbeda, ya kamu siap-siap aja dipecat. Ya, jadi saya percobaan ya, beri masukan ke mereka itu. Jadi tidak ada saya membawa gerbong, tidak ada. Saya pindah, saya keluar dari partai, ya kemauan saya sendiri. Dan saya jangan ngajak-ngajak. Tidak mau. Kalau ngajak-ngajak berarti saya gebosin partai dong. Boy yang saat ini bergabung dalam tim pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini juga membantah alasan dirinya mundur karena terkait dengan dirinya yang tidak dipilih Ahok menjadi wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014 yang lalu. Pak Ahok dorong Pak Jokowi kan mau jadi gubernur ya. Saya gituin, langsung Pak Ahok nepak bahu saya. Iya, saya jadi gubernur. Kamu wakil saya Pak Boy ya. Terus saya bilang, saya nggak ada ke sana, mau apa-apa aja. Mau jadi wakil, saya nggak ada arah ke sana. Jadi mesti Pak Ahok tahu, saya tidak ada ambisi ke sana. Penolakan yang juga menyita perhatian publik datang dari salah satu politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Meskipun partainya memutuskan untuk mengusung pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni, namun Ruhut bergeming dengan tetap mendukung Ahok. Seperti dikutip dalam laman cnnindonesia.com, Ruhut menyayangkan keputusan partainya yang mendukung Agus. Selain karena merasa Agus Yudhoyono bukan kader partai, Ruhut menilai Agus lebih berpotensi menjadi pemimpin di TNI. Menurut Ruhut, jika saja partainya mencalonkan Edi Baskoro Yudhoyono atau Pramono Edi Wibowo yang juga adik ipar Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono, maka Ruhut akan setia mendukung. Boy dan Ruhut adalah contoh kecil bagaimana keputusan elit partai di tingkat pusat kerap berbeda dengan aspirasi kader di struktur bawah. Gelombang perpecahan di internal partai politik bukan tidak mungkin akan terus terjadi seiring dinamika politik di ibu kota yang kian menghangat jelang hajat politik tahun depan. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Ya,
kalau kita lihat tadi ada gambar Bang Ruhut begitu. Ini sebenarnya sangat mengejutkan seorang Ruhut Sitompul yang sangat dikenal taat dengan keputusan Ketua Umum Partai Demokrat, Pak Susilo Bambang Yudhoyono begitu. Kali ini berani berbeda dengan pilihan yang dijatuhkan oleh Pak SBY. Ada apa nih Bang Ruhut? Tadi memang sempat dijelaskan alasan-alasan, tapi saya ingin tahu dari Anda sendiri. Alasan utamanya apa sih Anda sampai kemudian berani berbeda pendapat secara terbuka begitu dengan Jadi waktu rame ya di Cikeas mau memutuskan siapa, kan belum tahu itu siapa ya. Walaupun saya dengar-dengar kabar, tapi saya punya keyakinan itu tidak akan terjadi. Ya, saya tidur ya. tidak akan terjadi maksudnya apa? Kan sudah mulai ada nama Pak Agus. Oke. Ya. Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi saya berdoa supaya jangan dia. Kenapa Ya. Anda berdoa jangan? Taunya pagi, taunya dia. Saya menangis. Kenapa saya menangis? Saya bangga lihat Agus. Agus itu sudah saya anggap adik saya. Dan terus terang saja, orang seperti Agus ini kalau di Amerika ya bisa dapat pendidikan, hasilnya nilainya semua 10 di 3 universitas terkenal. Itu kalau di Amerika, kata keluarga saya, kan saya banyak menyekolahkan keluarga saya di Amerika. Bang, itu yang bisa begitu Bang, orang-orang Yahudi Bang. Tapi Agus itu tulang, paman ya, keponakan saya, itu jenius. Ya, saya bangga lihat Agus. Berarti kan sangat mumpuni dong. Karena itu, tapi saya sedih ya. Agus ini perwira muda TNI yang sangat berprestasi. Dan saya pernah berdua dengan Bapak Joko Widodo di istana malam-malam, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ya, 3-4 bulan yang lalu. Saya memohon 10 jari kepada Bapak Joko Widodo. Pak Presiden, saya punya adik, putranya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Dia tentara berprestasi. Pak, tolong Pak kita bantu biar karir TNI-nya baik terus. Saya kaget apa jawaban Pak Joko Widodo. Ya, Bang Ruhut, saya juga dengar Agus itu hebat. Ya kita harus dukung. Ya. Waktu udah diputuskan Agus, rame kan di TV. Ada salah satu wakil ketua umum sama pengamat. Saya marah dengar statement itu. Kenapa demikian? Pak Jokowi sangat welcome dan sangat santun, rendah hati. Bisa menerima permohonan saya. Taunya udah mulai ada yang mengatakan pengamat dan didukung oleh wakil ketua umum itu, saya tahu biang kerok di partai saya. Kenapa saya katakan biang kerok? Wakil ketua umum naik lain, salah naik, dituruni penumpang karena keras kepala. Ya, sidang Jessica kemarin diusir hakim, nggak ada urusan dia. Ya, datang Menpora yang sekarang di era Pak Joko Widodo, itu nggak sampai setahun jadi menteri, aset perumahan menteri dia bawa pulang. Belum lagi yang keempat, mantan menteri lo. Nomor urut 1 di Jogja. Nggak laku, kalah. Apa kata-katanya? Ya kenapa Agus, ini ditanya kan. Begitu juga pengamat itu. Ya di era Pak Joko Widodo, ya karir politiknya akan terganggu. Apa saya nggak sedih dengarnya? Saya sudah pernah hati ke hati memohon. Bapak itu, Pak Joko Widodo pun sayang sama Agus. Janganlah seujon. Janganlah negatif thinking. Itulah saya nggak bisa terima. Jadi maksud Anda ada pembisik yang menyesatkan? Oh iya. Jadi artinya sebenarnya Ketua Umum Pak SBY juga sudah akan memilih pilihan yang Anda pilih itu? Jadi begini, aku ini pernah disidangkan oleh Dewan Pengawas mengenai aku ini udah setahun ini sama Ahok. Ya, saya udah setahun loh. Dan saya selalu itu berkomunikasi. Diketahui Ketua Umum ya? Ketahui. Pak SBY ini kan orang yang sangat saya hormati. Dia bilang begini, Pak Ruhut, buka komunikasi juga ya dengan calon-calon gubernur yang lain. Bapak-bapak lah semua penonton yang jadi saksi. Selain Ahok yang sudah 1 tahun, yang lain ini kan baru kemarin. Mau penutupan baru ada. Baru bingung. Bingung. Tapi waktu saya diadili di Dewan Pengawas Partai Demokrat, tegas saya katakan, karena permintaan mereka, Bang Ruhut oke deh. Tapi nanti kalau ada kader yang didukung, Pak Ruhut akan milih siapa? Saya akan milih kader yang dicalonkan. Karena itu saya berdoa, jadi bukan Ahok lagi sebenarnya? Iya. Karena itu saya berdoa, saya maunya siapa yang paling pantas? Edi Baskoro. Sudah itu siapa? Itu Pramono Edi. Ya, kan itu. Sudah disampaikan tuh ya? Iya, itu. Dalam internal Pak. Saya udah ngomong sama pengawas kan.
Taunya aku nangis, aku nggak kira Agus ini aku mimpi akan menjadi seorang jenderal bintang 4. Pak Ruhut, tapi dengan background cerita seperti itu yang menurut Anda sangat punya sangat hebat menurut Anda begitu Agus di karir militernya. Bukankah ketua umum ini kan tentu bukan orang baru di politik begitu kan Anda tahu juga begitu kan, pasti punya pertimbangan-pertimbangan matang dan Anda pasti mempercayai itu begitu kan. Apakah karena memang faktor pembisik saja, murni secara ada faktor pembisik yang menurut Anda itu yang menjadi biang kerok seperti Anda sebutkan tadi, ataukah memang karena nilai mumpuni, bahkan Anda juga menilai tadi sangat mumpuni begitu untuk menjadi calon gubernur? Kenapa Anda tidak melihat sisi itu? Saya kan orang yang sangat pegang semua apa nasihat, arahan, omongan Pak SBY. Ya, kenapa? Kami ada satu pertemuan di Bogor pada waktu itu. Ya. Rame nih, ya, masalah sebenarnya ya udah cukup lama rame, ya. Ada beberapa kader menyebut nama keluarga Bapak akan calon ini, calon itu. Saya ingat sekali Bapak katakan, tolonglah kalian kader-kader ya berbenah, ya, bagaimana bekerja untuk rakyat. Bapak ini sangat arif dan bijaksana. Jangan bawa-bawa nama keluarga saya, ya, karena waktu hari itu kan ada nih, ya, seorang wanita kader kami, waktu rame mengenai mencalonkan kalau nanti Pilpres Ibu Ani Yudhoyono, komentar dia akhirnya kan ibu yang dibully, kan kita sedih. Karena dia bilang apa? Ibu Ani lebih hebat dari Hillary Clinton. Marah dong orang. Begitu juga Mas Ibas, kan belum waktunya. Sudah ada juga Arif yang ngomong, Bapak nasihat kami, tapi kalau lupa dengan itu semua ya nggak apa-apa. Tapi aku berusaha untuk tidak lupa. Anda memegang itu? Nah, saya megang itu. Saya selalu pegang, apalagi Pak SBY selalu mengatakan, pilkada, Pak SBY ini ada Ari ya, sangat menghormati lembaga survei. Lembaga survei. Dan Bapak selalu mengatakan yang surveinya yang tinggi itu yang kita dukung. Apa sampai sekarang ada yang melawan surveinya Pak Ahok? Nggak ada. Saya nggak ada lawan. Semua jauh di bawah. Jadi Anda melihat ada dua prinsip tadi, soal misalnya survei, prinsip politik ya. Kemudian ada soal jangan bawa-bawa nama keluarga, itu yang sekarang berbeda dilakukan. Iya, kok jadi begini. Bahkan Pak SBY sendiri berbeda menurut Anda? Enggak. Kalau Pak SBY nyatanya dengan aku begini, nyatanya beliau tetap kita tahu lah Bapak itu santun ya, cerdas. Sudah dipanggil? Bang Ruhut sudah dipanggil? Dia diam. Mungkin Bapak ada hal satu nih ya. Saya ngerti lah Bapak. Kan saya koordinator juru bicara. Ya, saya koordinator juru bicara. Saya dipanggil Bapak. Itu yang saya kasih lihat itu. Itu dari Bapak itu tulisan tangan Bapak 9 halaman loh, 7 poin. Ya. Beliau mengatakan, iya Pak Ruhut, mereka memang nggak senang. Ya, tapi nggak apa Pak Ruhut. Mereka ini siapa? Ya itulah kawan-kawan yang sering kita lihat di TV-TV termasuk yang satu tadi. Yang Anda ya itulah pembisik maut Bapak. Ya, tapi udah Pak Ruhut nggak apa-apa. Saya ya jadi koordinator juru bicaranya. Aku terima kasih kepada Tuhan. Pak SBY, presiden 2 periode, ketua umum partai, penggagas pendiri partai, menggantikan aku sebagai koordinator juru bicara. Artinya apa? Dia sayang sama aku, dia masih percaya. Nggak ada lawan Ruhut sebagai kader. Nyatanya beliau kok. Itu. Tapi sudah dipanggil belum? Ya, rencana saya nggak usah bilang. Saya akan ketemu ya dengan pengawas. Baik, Mas Ari, kalau Anda melihat fenomena, Bang Ruhut kan salah satu aja sebenarnya. Ada Boy Sadikin yang tadi juga kita simak pernyataannya. Ada beberapa yang lain juga, bahkan di Hanura karena menolak mengikuti pilihan partainya, ada yang dipecat, ada yang mengundurkan diri begitu. Bahkan salah satunya juga yang kita nantikan sampai saat ini juga sudah mendirikan bukan posko pemenangan, tapi nama calon lain seperti Agus begitu ya, nama Agus Fans Club gitu yang dilakukan oleh politisi muda yang dari Golkar yang tidak sesuai dengan yang berbeda dengan pilihan partainya. Apa yang Anda lihat, yang Anda potret dari perbedaan pilihan ini? Fenomena kader beda suara ini menarik. Saya melihatnya dari 3 dimensi, Mas. Yang pertama, dimensi personal. Adalah sebuah kebebasan bahwa seorang politisi, seorang pribadi itu punya suara sendiri, kebebasan individu dia untuk menyuarakan suara hati nurani lah, prinsip dan segala macam. Dimensi kedua adalah dimensi organisasi.
Memang yang pertama kebebasan pribadi untuk bersuara yang berbeda itu dalam konteks ini dibatasi oleh kebebasan organisasi. Ketika ada etika organisasi, ada fatsun berpolitik, apalagi partai politik yang sebenarnya harus dipegang bahwa ketika itu sudah menjadi sebuah keputusan politik, mestinya dalam tanda petik itu harusnya diikuti oleh semua kader partai. Itu dimensi organisasi. Tapi mengapa ini terjadi? Jika saya lihat dari dimensi ketiga, ada dimensi publik, ketika terjadi suara publik ini kan Vox Populi Vox Dei ya. Apakah pembangkangan politik beberapa politisi ini adalah cermin dari kondisi partai ya. Dalam kacamata publik melihat memang semakin mengafirmasi bahwa partai kita itu banyak dari partai kita sedang sakit. Sedang sakit. Sakit paling kronis adalah persoalan kaderisasi. Bisa disimpulkan sampai sana. Mungkin karena yang berbeda ini kan misalnya kalau di Partai Demokrat yang kita tahu sejauh ini kan Pak Haryono dan juga Pak Ruhut begitu kan. Bisakah hanya misalnya dengan dua orang ini saja kemudian disebut partainya yang sakit? Ya, masing-masing pribadi, ada Bang Ruhut, ada Pak Haryono, ada yang Bang Boy Sadikin. Lalu dari dimensi pribadi punya alasan pribadi yang katakanlah punya sangat pribadi sekali. Mungkin kalau Bang Boy Sadikin mungkin alasannya mungkin kecewa, sakit hati atau apa. Dia sah saja sebagai alasan pribadi. Tetapi dalam dimensi organisasi tadi fatsun berorganisasi yang harusnya ditegakkan. Dalam dimensi publik adalah partai memang sudah gagal. Sakitnya partai itu semakin kronis ketika satu, partai gagal melakukan kaderisasi. Kalau kita lihat dari parameter dari Pilkada DKI, 3 calon cagup ini adalah bukan kader partai, partai utama. Itu refleksi. Yang kedua adalah sebenarnya soliditas partai. Kita bisa lihat dari sebenarnya macetnya komunikasi partai. Bagaimana seharusnya pola partai itu sebagai organisasi politik adalah aspirasi itu harusnya bottom up. Bahwa ketika sebuah usulan itu harusnya aspirasi dari bawah. Itu yang tidak terjadi. Sehingga komunikasi politik di internal partai itu macet. Sehingga dari dua fenomena ini, satu soal kaderisasi dan soal fungsi, tidak bicara yang lebih besar ya, pendidikan politik untuk masyarakat, tapi bicara internal partai bahwa ada sebuah kondisi di mana komunikasi di internal, saluran aspirasi itu macet, mandek, atau makan berhenti, sehingga saya bisa menyimpulkan dalam tanda petik partai kita banyak yang sakit. Oke, saya akan tanya nanti tanggapan dari Bang Ruhut soal dimensi organisasi. Bukankah fatsun itu harusnya memang dijalankan secara organisasi? Ada proses, bukankah Bang Ruhut dilibatkan sebenarnya dalam proses itu begitu, terutama dengan jabatan Bang Ruhut yang berada di DPP. Nanti kita akan ulas lebih lanjut sambil nanti kita akan meminta tanggapan begitu dari DPP Partai Demokrat. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, saya masih penasaran dengan apa yang disampaikan Bang Ruhut tadi. Jadi memang ada dinamika itu. Jadi ada dinamika ketika sempat terjadi pilihan itu ada pada kader partai harusnya. Kalaupun tidak memilih apa yang Anda pilih, gitu kan, tetapi kader partai seharusnya. Kader partai. Ada memang itu keputusan itu? Enggak, itu yang saya minta waktu saya diperiksa sama Panwas. Saya akan dukung. Tapi kan waktu keputusan itu, saya kan di Komisi 3. Saya dengar juga sahabat-sahabat saya yang dalam koalisi itu, ya, mau PKB, mau P3, mau apa, mereka juga mengatakan last minute lah mengenai Pak Agus ini. Mereka, kan? Ya, tapi seberapa bisa mempengaruhi seorang ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono yang tentu saja rekam jejak politiknya kan diketahui presiden 2 periode, ahli strategi berpolitik, begitu loh. Apakah sampai bisa mempengaruhi itu? Ya kan Pak SBY ini orang baik itu aja. Tapi mungkin kan kadang-kadang kita yang dari luar yang melihat kan, aku ini keluarga TNI, ya. Siapapun termasuk Pak SBY. Pak SBY ini banyak ngajarin aku. Beliau masih ingat, dia pernah cerita sama saya begini. Saya waktu diminta menjadi menteri dia rada sedih karena dia TNI yang sangat paripurna. Dia kepingin bercita-cita dapat bintang 4. Kan waktu menteri dia bintang 3. Nah, udah itu saya juga nggak mengira. Kan saya semua itu saya punya literatur pidato Bapak apa. Yaitu yang mengenai pelantikan adik-adik yang keterima dan menjadi calon sekolah. Itu kan ada, nyatanya betul wartawan ini langsung angkat itu pemberitaan. Karena kan jelas itu nasihat Bapak. Jadilah seorang TNI yang baik apa.
Termasuk kan saya sedih. Di situ memang ada kata-kata itu Oke. mengenai jadi gubernur, jadi apa jangan, tapi TNI. Oke, baik. Saya ingin meminta tanggapan begitu ya Bang Ruhut ya dari DPP Partai Demokrat. Kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. Selamat malam, Bung Roy Suryo. Baik, Bung Roy. Di sini ada Bang Ruhut yang menceritakan tadi soal dinamika yang ada di Partai Demokrat sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Pak Agus. Sebenarnya kemudian sempat ada pilihan bahwa seharusnya kader partai yang maju ini. Hanya karena gara-gara ada sejumlah pembisik yang ada di sekitar Pak SBY lalu kemudian jadi berbeda pilihannya. Yang jelas dia nggak ada pada saat 3 hari menjelang pemilihan itu tidak ada. Jadi apapun yang dibicarakan, saya kira masyarakat sudah mengerti. Tidak usah berkomentar lah, nggak ada di tempat itu soalnya. Karena dia nggak berani komentar. Saya ini Roy, Menko Polhukamnya Partai Demokrat. Kenapa nggak kalian libatkan? Pak SBY mengatakan sama saya, Ruhut urus partai ini. Itu surat yang saya lihat di TV tadi. Dan juga full kamu aktif di Komisi 3 bidang hukum. Saya ini Menko Polhukam, kau siapa? Kau wakil ketua umum. Saya ini teknis. Kau kan taunya ketawa aja Anda taunya. Marilah ngomong dengan argumentasi. Ayo Roy, silakan Roy. Ngomong dengan argumentasi. Kenapa tidak dilibatkan Pak Ruhut ini? Ya memang jabatan, jadi masyarakat perlu tahu ya, mungkin pemirsa CNN juga perlu tahu bahwa jabatan ketua divisi itu jauh tidak sama dengan menteri, ya. Jadi kan selalu disejajarkan dengan menteri Polhukam, beda jauh lah. Itu divisi itu juga bukan sebagai pengurus harian. Tapi saya kira gini lah, biar masyarakat ya saja yang menilai. Yang jelas sekarang biarkan komite pengawas dan one heart yang menilai. Saya sih senyum saja, masyarakat sudah bisa menilai. Ya, kita ingin tahu penjelasan dari DPP Partai Demokrat begitu Pak, bukan soal penilaian masyarakat begitu ya. Artinya soalnya kenapa? Karena gini, karena memang untuk memilih itu memang hanya ketua-ketua umum partai. Ya, jadi hanya ketua-ketua partai dan di Partai Demokrat sendiri itu bahkan majelis tinggi ikut di dalamnya. Jadi artinya majelis tinggi, terus kemudian para wakil ketua umum yang ada dan kami menunggu satu. Jabatan yang lain tidak. Sekjen pun hanya selevel sekjen, wakil sekjen pun tidak. Artinya pengurus harian saja. Jadi kalau sebagai hanya seorang ketua divisi, ya jelas itu tidaklah. Gitu. Jadi artinya itu jabatan divisi. Sekali lagi ketua divisi itu bukan selevel dengan jabatan menteri. Kalau di dalam kabinet dia tidak perlu disejajarkan terlalu ke atas lah jajaran itu. Bahkan juru bicara juga tidak. Juru bicara juga tidak terlibat di dalam pemilihan itu benar-benar murni pilihan dari Bapak, ya, artinya ketua umum SBY didampingi beberapa majelis tinggi dan juga para ketua umum partai. Waktu itu ada Pak Jul, ada juga Pak Rohazafri, Pak Romi, dan juga ada Pak Aimin. Jadi artinya benar-benar level gitu. Ya, tapi sebelum bicara yang tentang koalisinya kan tentu ada pembahasan internal Demokrat sendiri begitu. Ya. Apakah memang hal ini menjadi hanya prerogatif dari ketua umum saja ataukah? Oh tidak. Di Partai Demokrat kami sangat terbuka, kami sangat demokratis. Sudah ada aturannya, sudah ada eskalasinya. Kalau untuk jabatan pemilihan bupati, level bupati dan level wali kota itu sampai ke level wakil ketua umum. Itu kami membahas dan itu terus beberapa hari kita terus bahas. Tapi khusus untuk level gubernur, termasuk seperti DKI, itu yang membahas adalah majelis tinggi. Dan kami di level-level wakil ketua umum ini kita ada di ring, ada artinya kalau di kalau di CTS ini Pak Ruhut juga tahu kita ada di pendopo. Jadi intinya secara struktural memang Pak Ruhut ini tidak bisa dilibatkan untuk atau jauh lah jabatan ketua divisi itu di Pak Ruhut. Saya pernah menduduki jabatan seperti jabatan Pak Ruhut ketika awal-awal di Partai Demokrat. Saya dulu ketua kominfonya, ketua divisi komunikasi dan informatika. Dan kalau level itu ya jangankan pada pemilihan kepala daerah ini, rapat harian saja belum tentu kami diundang gitu loh. Kalau di level itu, jadi ada ketua bidang, ada ketua divisi, kemudian ada pengurus harian. Ketua divisi tidak masuk pada pengurus harian. Jadi sudah jelas lah. Kalau itu ibaratnya kayak misalnya di departemen gitu ada rapat kabinet yang ikut kan juga cuma menterinya gitu. Jadi level dirjen, level spesmen kan juga tidak ikut. Itu aja. Aturannya seperti itu Bang Ruhut memang. Nggak, biar aja rakyat yang mendengar. Kan seolah-olah kami bukan
tadi dia bilang pengurus harian. Ya. Saya pengurus harian kok. Semua orang tahu itu kan. Kan pengurus harian. Oke. Udah itu ya. Aku tahu ini CNN Indonesia loh, Pak SBY pasti nonton, orang yang sangat saya hormati. Oke. Saya sangat bangga dengan Pak SBY. Beliau selalu memberi motivasi saya, Pak Ruhut, Bapak itu Menko Polhukamnya Partai Demokrat. Apalagi itu dikatakan Pak SBY. Tolonglah. Tapi dibantah tadi sama ya pihak itu kan sekelas kata menteri. Roy, mestinya yang bantah Pak SBY dong. Si Roy siapa? Dia kan ahli IT. Kita ini kan lagi ngomong politik. Ahli IT aja kemarin diusir di sidang Jessica sama Kita hakim. fokus ke sini, kita tutup. Ya itulah. Jadi saya mau bilang apa? Nggak, tapi apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Pak SBY yang ketika Anda tunjukkan kepada pers itu? Oh, bagus sekali. Aduh sayang. Pesan apa sih itu sebenarnya? Jadi Pak Ruhut fokus di Komisi 3 dan di partai. Pak Ruhut nggak usah lagi dengar mereka. Mereka ini siapa? Itu masuk yang lagi ngomong ini. Oke. Ada apa-apa, langsung telepon saya. Ada. Ada. Oke. Yang tanda tangan Termasuk Pak soal SBY. pilkada DKI Anda Enggak, harus... di situ Bapak nggak singgung. Itu yang saya sebut pilkada itu waktu saya dipanggil Panwas. Saya bilang kalau kader saya akan dukung. Di benak saya kalau itu kader, Pak Edi Baskoro itu 10 tahun. Orang jangan underestimate loh dengan Ibas. Dia sangat hebat. Di beberapa universitas terkenal di Indonesia diundang. Roy, aku lagi ngomong. Tenanglah Roy. Inilah Roy, orang lagi ngomong motong-motong. Roy sabar Roy. Kumis kamu aduh kurang galak Roy. Itu orang salut. Orang salut. Ya lihat Edi Baskoro. Edi itu orang hebat. Orang jangan underestimate. Aku bangga lihat Ibas. Udah tuh Pak Pramono Edi, dia yang lagi keliling konsolidasi Anda partai. sempat menyampaikan ini, Pak SBY responnya apa? Bukan, saya ngomong di Panwas. Itu. Kalau Pak SBY, aduh, aku sangat hormati beliau lah. Dan nyatanya, ya, Bapak itu sayang sama aku. Bapak selalu mengatakan, Ruhut, kamu salah satu kader terbaik saya. Apalagi? Jadi ya, aku nggak tahu, aku belum pernah dengar Roy dibilang kader terbaik. Tapi Anda sempat usulkan tidak nama-nama itu ke Pak SBY tadi, misalnya? Enggak, itu aku bilang, aku nggak dilibatkan. Kan? Tapi kan Roy tadi bilang Ruhut ngapain dilibatkan, itu divisi atau apa, aduh sedih banget. Udahlah kalau nggak ngerti ADART nggak usah banyak komentar. Saya ini orang jadi hukum. itu salah dengan ADART salah? Ya bukan, dia kalau nggak ngerti, itu aja. Ya. Tapi mungkin mereka membisikkan, Pak jangan Pak, Ruhut itu Ahok. Kan itu aja. Pembisik ini kan maut semua. Memang begitu ya Pak Roy? Anda membisik-bisiki untuk kemudian agar Pak SBY terpengaruh? Satu begini, ini orang yang sangat tidak konsisten. Tadi barusan memuji-puji Mas Iqbal. Tapi kita lihat di pemberitaan sore ini, orang yang dipuji-puji itu dicela sama Pak Ruhut sendiri, dikatain tukang parkir. Ya kan gitu. Saya orang yang sangat apa ya, gitu ya. Lihat Mas Edi Baskoro Yudhoyono, putra kedua Pak SBY itu dikatain tukang parkir oleh Ruhut ini. Ya gitu. Jadi karena bilang mundur-mundur, kemudian dikatain tukang parkir. Yang kedua, biar masyarakat tahu. Memang saya tidak pernah membanggakan saya adalah kader baik, bukan ya, tapi kita termasuk 14 kader yang memperoleh nilai tinggi sebagai kader terbaik ketika kemarin kami ada acara di Bogor, dan Ruhut nggak masuk itu perlu dilihat ya, publik harus mencatat itu. Ruhut nggak masuk 14 kader yang mencapai nilai tertinggi untuk pelatihan kader kemarin, dan saya ada di antara 14. Tapi dipercaya oleh Pak SBY dengan pesan yang disampaikan tadi? Kalau nggak malam ini juga saya posisi malam ini ada di bersama dengan Pak Sekjen, bersama juga dengan beberapa elit yang lain. Dan Ruhut diundang nggak mau. Kalau nggak diundang udah selesai lah omongannya, ya gitu. Jadi artinya ini biar publik yang menilai. Jadi kalau malam ini nggak diundang itu selesai udah urusan. Pak SBY sudah berkomentar tidak dengan pilihan berbeda dari seorang Ruhut Sitompul ini? Pak SBY orang sangat bijak. Saya tahu. Jadi biarkan nanti Kompas dan Wator yang saya juga tidak perlu komentar. Saya bukan anggota Kompas, dulu saya anggota Kompas ketika keputusan lalu. Tapi sekarang jadi Pak Roy, Anda belum tahu apa respon dari Pak SBY? Bagaimana mekanismenya? Ya, Pak Roy, jadi intinya Pak SBY belum tahu tentang apa yang terjadi dan pilihan yang berbeda dari seorang Ruhut Sitompul ini? Ya, itu biar nanti Pak Ahmad Yahya, Ketua Kompas, yang Pak Ahmad Yahya sudah banyak termasuk memprint out semua Twitternya Ruhut ini, kemudian juga Pak Amir Samsudin sebagai Ketua Wanhor yang tidak lagi akan memutuskan. Ruhut tahu lah gitu. Saya tidak akan komentar tentang Ruhut ya. Gitu. Jadi bagi saya lebih fokus sekarang ke pemenangan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Pak Silvian. Ya, Pak Roy, tapi kan Anda sebagai Wakil Ketua Umum kita perlu ada kejelasan begitu, karena ada
salah satu dari kader dari Partai Demokrat yang berbeda seperti ini, lalu tanggapan dan tindakannya apa. Nanti kita tahan dulu ya, Bang Roy, kita tahan sebentar saja, kita harus break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali saat lagi. Seperti yang saya sebutkan di awal dialog tadi, kami memang menghadirkan malam ini mereka yang berbeda dari pilihan partainya. Tadi ada Bang Ruhut sudah menjelaskan banyak hal begitu ya, dan ada tanggapan dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. Lalu sekarang saya akan kenalkan Sirajudin Abdul Wahab yang merupakan politisi muda Partai Golkar yang memilih berbeda ya, mendukung apa yang didukung oleh Pak Roy justru ini begitu ya, pasangan Agus dan Silviana Murni begitu. Baik, Mas Sirajudin, selamat malam. Selamat malam. Tapi saya sebelum ke Mas Sirajudin, saya ingin lanjutkan sedikit saja agar biar selesai nih soal apa namanya yang dilakukan oleh Partai Demokrat nanti. Saya akan ke Bang Roy. Bang Roy masih bersama kami ya? Masih. Nah, Bang Roy, ini kan kondisinya sudah seperti ini begitu. Lalu apa nih tindakan dari Partai Demokrat? Ataukah membiarkan saja berbeda pilihan karena berbeda pilihan itu demokrasi? Ataukah ada tindakan tegas sesuai dengan peraturan dalam partai itu sendiri? Saya kebetulan bukan lagi anggota Kompas. Tapi aturannya bagaimana? Ya, artinya dulu saya di beberapa tahun yang lalu sebelum menjadi wakil ketua umum saya anggota Kompas. Saya tahu persis komite pengawas itu mencatat semua kelakuan anggota yang seperti ini dan sekarang itu lagi dilakukan. Jadi biarkan Kompas, artinya Pak Ahmad Yahya dan para anggotanya bekerja, yang kemudian nanti akan hasilnya akan diketok oleh Wanhor atau Dewan Kehormatan Pak Amir Samsudin. Saya mempersilahkan antara Kompas dan Pak Amir menyelesaikan tugasnya. Saya lebih fokus kepada pemenangan Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas Agus dan Silviana Murni. Itu saja bagi saya. Jadi saya tidak anggap lah ini lucu-lucuan aja, biasa main sinetron kan. Kenapa Anda menganggap ini lucu-lucuan? Bukankah ada harus juga menghargai perbedaan pendapat begitu? Iya, tapi biarkan itu Kompas dan Wanhor ya. Yang jelas di internal Partai Demokrat sudah jelas kami sikapnya, masyarakat juga bisa menilai, dan biarkan kami fokus ke pemenangan Mas Agus dan Pak Silvi. Ini tidak dianggap gitu oleh... Ya karena itu kalau Roy ngomong aku hanya senyum. Kalau aku ketawa termehek, aku takut kodok pun ada yang ketawa. Lihat dong ngomongnya, dia bilang nggak konsisten, dia dari tadi nggak konsisten. Sedih aku lihat dia. Lihat permasalahan, ibarat lihat anak gadis. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dia potong mengenai Ibas. Saya paling sayang sama Ibas. Cuma kemarin itu nggak tahu siapa yang bisikkan suruh saya mundur. Ibas itu buah apel jatuhnya nggak jauh dari batangnya Pak SBY. Orang hebat. Tapi saya isap cerutu. Ibas tuh sayang sama aku. Kasih aku cerutu, pemotong cerutu. Pernah nggak dia dikasih? Ibas tuh sayang sama aku. Tapi mereka memperalat. Janganlah, nggak baik. Udahlah. Mengenai Pak Roy, kalian udah tahu lah. Naik Lion Air disuruh turun sama penumpang karena salah naik tapi ngotot. Itu fakta kok. Kemarin sidang Jessica disuruh keluar. Udah itu kata menterinya Pak Jokowi, itu fakta. Kita nggak bisa tutupi. Ya, aset-aset dia pulang, dia bawa semua aset negara. Yang kayak gitu mau didengar ya udah. Baik, keluar konteks ya, menurut baik keluar konteks. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih Pak Roy. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan dari Komisi Pengawas di Partai Demokrat ya. Terima kasih. Selamat malam. Baik, saya akan mulai ke Bang Sirajudin ini. Sebenarnya Bang Sirajudin seharusnya dari awal nih saya tanya begitu kan, karena kendala lalu lintas ya. Saya ingin bertanya, jadi Anda menolak pilihan partai karena banyak kader Golkar di bawah, ini yang saya baca begitu ya, kecewa karena pilihan dijatuhkan kepada Ahok. Seberapa banyak sih itu? Jangan-jangan Anda yang menggerakkan ini? Enggak juga. Kalau ini urusan politik itu kan orang sudah punya sikap masing-masing dalam berpolitik. Seberapa banyak? Kalau bicara banyak secara kuantitatif ya tidak bisa saya hitung. Ya kan? Tapi dalam konteks semangat ya kan, teman-teman muda ya, ini saya bicara teman-teman muda yang memang setiap hari menjadi tempat kita untuk sama-sama berinteraksi dan segala macam. Jadi hampir semua teman-teman interaksi itu ya sebelum menetapkan saja, baru ada wacana Golkar mau menetapkan Ahok, ya pada prinsipnya kita nggak setuju gitu. Jadi Anda tidak dilibatkan, teman-teman muda Golkar tidak dilibatkan. Kalau saya pribadi, dalam proses. saya tidak lagi dari struktur di partai hari ini. Jadi saya kemarin wakil sekjen di zamannya Pak Ical. Jadi tetapi kan misalnya ada menyerap aspirasi dari bawah, kemudian kan kalau itu tidak ada proses, memang langsung ditetapkan oleh Partai Golkar. Ya. Jadi kan kita tahu. Itu yang membuat Anda menolak ini. Sebenarnya bukan persoalan proses. Memang saya tidak pribadi saya memang tidak suka sama Ahok. Itu aja.
Anda kemudian memilih mundur? Bukan memilih mundur, justru Kenapa demikian? karena Kalau sudah berbeda pilihan, sementara fatsun organisasi partai ini sudah memutuskan Kalau dan itu- melalui proses misalnya? kalau itu kan ceritanya panjang kalau bicara Golkar. Jadi Golkar ini kan punya kebiasaan, bukan tradisi ya, punya kebiasaan. Oke. Jadi kita tahu bersama di 2004 waktu pemilu pertama ya kan, Pak JK dengan Pak SBY ya kan, partai mendukung Pak Wiranto dengan dengan Gus Solah ya kan, sebagian senior partai ya kan, teman-teman partai ke Pak SBY JK ya kan, toh juga nggak dipecat juga, Oh. ya kan. Terus terulang lagi yang fakta yang masih terngiang di telinga kita kan 2 tahun lalu, Pak Jokowi dengan Pak JK, ya kan. Jadi Anda mengikuti kebiasaan itu? Bukan mengikuti, kalau berbicara dalam konteks Pilkada DKI, memang kalau berbicara Agus, kita memang murni simpatiknya itu sama Agus, Oke. begitu. Jadi makanya berangkat karena begini, AFC ini kan hadir, ada proses di kalangan teman-teman muda. AFC ini Agus Fans Club. Fans Club, Ya. oke, yang Jadi- diusung oleh Partai Demokrat dan 3 partai yang lain. tiga gitu ya? partai lain. Jadi kita selalu membicarakan meneropong kepemimpinan ke depan. Oke, ya. Jadi kita tidak usah lagi berbicara yang sudah usianya sudah lewat dan segala macam. Kita harus berbicara dalam konteks ada kesamaan usia di antara kita. Oke. Jadi salah satu yang kita Pemilih teropong muda itu maksudnya. salah satu yang ini bicara kepemimpinan Oke. ke Pemimpin depan, muda, ya. pemimpin muda. Jadi salah satu yang kita teropong itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono ini. Nah, tapi di tengah gejolak politik DKI ini yang begitu luar biasa ya kan. Jadi ternyata Agus Harimurti ini diwacanakan juga ya kan untuk dimajukan sebagai calon gubernur. Nah, ini kan mencengangkan bagi kita nih. Wow, kan begitu. Ini benar enggak? Ini benar enggak? Jadi sebelum ditetapkan saya sudah membentuk AFC ini. Jadi saya coba tes di media sosial ya kan. Saya di handphone itu kan. Oh, jadi sebelum ditetapkan Anda sendiri? sebelum itu sudah jalan. Padahal kan Golkar sudah jelas mendukung Oh ya, Agus itu sejak urusan awal. Golkar. Karena saya kan punya hak politik. Gitu. Saya sebagai warga DKI, Iya. ya kan, menginginkan kepemimpinan baru. Menurut saya, menginginkan pemimpin baru, ya kan, dalam perspektif kita anak muda. Boleh saya mencoba menyusun logikanya begitu ya. Iya, Anda politisi muda Golkar begitu kan. Kemudian Anda tentu saja punya jaringan di situ. Iya. Yang seharusnya jaringan Anda itu dimanfaatkan untuk kerja partai mendukung calon yang diusung oleh partai begitu kan. Nah, ketika Anda kemudian malah mendirikan Agus Fans Club, Agus ini bukan diusung oleh Golkar secara kepartaian. Bukankah ini nanti menggerogoti kerja dari mesin partai ini? Jadi kalau berbicara menggerogoti, kalau bicara kader, Iya. ya kan, orang-orang yang sudah punya sikap politik, nggak usah kita pengaruhi kalau itu. Jadi sama dengan Bang Ruhut, nggak usah dipengaruhi apapun. Kalau sukanya sama Ahok ya nggak bisa kita bantah, ya kan. Ini kan bicara kesukaan ya kan begitu. Jadi begitupun kita. Jadi kalau apalagi anak-anak muda sekarang ya kan kritis sekali, apalagi tahu bagaimana tradisi di Golkar ya kan. Golkar itu kalau bicara demokratisasi, bicara kebebasan apa segala macam nggak ada batasannya, ya kan. Kan selalu tumbuh ini yang namanya Bisa dialektika. menjadi argumen atau alasan seperti itu bahwa kesukaan dan juga kemudian hak politik bisa mengesampingkan sedikit soal fatsun dari partai dari dimensi organisasi tadi yang Anda jelaskan. Iya, tadi ada dimensi pribadi dan dimensi organisasi, Mas. Tetapi semakin menegaskan dari sikap Mas Sirajuddin tadi mengatakan bahwa fenomena ini adalah sebenarnya sebuah pembangkangan, saya sebutnya pembangkangan politik ini ada sebuah perlawanan terhadap sistem partai yang sekarang berjalan, bahwa partai kita sedang sakit, saluran kaderisasinya memang tidak berjalan, aspirasi tidak bisa ditampung, sehingga Tapi sebenarnya kalau saya lihat dari jawaban Pak Sirajuddin maupun Bang Ruhut ini bukan mencerminkan partainya sakit, tapi ada mungkin ini yang dari Mas Sirajuddin tadi memang berbeda pilihan, tidak peduli dengan apa yang diputuskan begitu loh. Tetapi dari Bang Ruhut tadi menunjukkan bahwa ini hanya ada orang-orang segelintir orang yang memperkeruh kondisi partai, bukan partai yang sedang sakit begitu. ya tapi kan harusnya mekanisme partai ketika partai itu sehat terus bisa mengakomodasi itu. Ketika itu tidak bisa diakomodasi, kan kita ada something wrong terhadap partai itu. Oke. Tetapi kan fenomena semua partai sekarang hampir sama. Satu, oligarkis. Yang kedua adalah tadi kan kaderisasi tidak berjalan, rekrutmen politik tidak berjalan. Nah, secara
partai politik sebagai persemaian kader itu hampir di semua partai tidak berjalan. Nah itu yang menjadi refleksi bersama. Harusnya ketika mekanisme itu berjalan, aspirasi berjalan, harusnya kan linier, bottom up antara aspirasi kata politisi seperti Mas Sirajudin ini ke atas itu linier. Tetapi kan itu tidak berlangsung. Politik aspirasi berlangsung tidak linier. Inilah yang menjadi pertanyaan. Partai apa yang terjadi dengan partai kita? Baik, kalau kita lihat Bang Ruhut tidak memilih mundur, Pak Sirajudin juga tidak memilih mundur dengan alasan tadi ada kebiasaan di Golkar seperti itu. Secara etika politik ini melanggar atau ada yang salah tidak? Secara organisasi ya, secara organisasi karena apapun etika berorganisasi ketika beda itu ketika sudah diputuskan apapun baik atau buruk mestinya didukung. Tapi kan pertanyaannya mekanismenya berjalan. Tapi kan itu sebuah kepantasan. Ketika itu tidak terjadi, itu kan ada sebuah ketidakpantasan yang terjadi dalam partai. Ini yang menjadi koreksi. Kita bisa beradu pendapat bahwa satu sisi partai menjadi sebuah hegemon, tetapi kemudian ada suara-suara berbeda menjadi kontra terhadap kondisi ini. Kita akan tanyakan tanggapannya. Mengapa tidak mundur? Mengapa tidak mundur Bang Ruhut? Nanti setelah jeda berikut ini. Kalau Bang Sirajudin dari Golkar tadi mengatakan hak politik memilih berbeda dong dengan partainya, itu hak politik seorang begitu. Apalagi ini demokrasi. Tetapi kan secara etika organisasi, partai politik ini kan punya ADART. Ketika sudah diputuskan, tentu saja ada proses di situ kan. Ada ruang yang diberikan seharusnya untuk aspirasi-aspirasi yang mungkin tidak cocok dengan apa yang nanti diputuskan. Tapi ketika sudah diputuskan, seharusnya kan mengikuti fatsun tadi yang disebutkan oleh Mas Ari. Nah, katakanlah pilihan yang berbeda ini adalah hak politik, demokrasi begitu. Tapi kan ada etika, sebaiknya mundur dong kalau berbeda daripada nanti ada dugaan punya jaringan, harusnya kerja partai lebih baik, nanti malah menggerogoti nih kerja partai tim pemenangan yang seharusnya diusung oleh partai yang Anda berbeda pilihannya itu. Kenapa tidak mundur? Tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas tadi, ini kan bicara persoalan mekanisme. Nah, pertanyaan yang mendasar hari ini, saya tidak merasa bahwa ada proses dan mekanisme yang berjalan di partai dalam menetapkan. Tapi tadi Mas Sirajudin bilang tidak peduli dengan prosesnya. Enggak, begini, maksudnya gini, itu kan pribadi saya. Ini kan berbicara normatif, tadi kan bicara normatif organisasi, norma organisasi. Kalau ada proses, ya kan, yang mengikut sertakan mekanisme dan tata aturan di partai, itu bisa kita maklumi. Ya kan, kan kita tahu nih Golkar selama 1 tahun lebih berkonflik, ya kan, pasca putusan Munas, ya kan. DKI Jakarta ini kan sudah setahun lebih PLT pelaksana tugas, ya kan, tertunda pelaksanaan musdanya. Nah, sampai selesai Munas di Bali, terpilihnya Pak Novanto, dari Munas yang pertama itulah DKI. Kan tidak lama setelah itu kan langsung Ahok diputuskan, ya kan. Jadi artinya bahwa ya kita sebagai kalau berbicara dalam konteks DKI ini kan menjadi barometer Indonesia. Jadi memang Anda mencap tidak setuju dengan pragmatisme keputusan. Saya nggak berkata persoalan ada pragmatisme di situ, tapi artinya bahwa mekanisme pengambilan keputusan partai itu, ya kan, itu yang kita pertanyakan. Itu Anda pertanyakan karena tidak sesuai dengan ADART atau karena memang harusnya itu masuk ADART? Minimal beginilah, kan partai kayak Golkar ini kan ada mekanisme yang selama ini terbangun. Jadi kita katakan bahwa Golkar adalah partai modern. Jadi misalnya mekanisme survei, apakah Ahok ini layak untuk didukung, apakah tidak ada kader lain dan segala macam. Jadi kan minimal ada proses itu dulu gitu loh. Yang minimal bahwa sejumlah survei nama Ahok misalnya berada di urutan pertama dan tinggi begitu bagaimana? Ya, itu nggak masalah, itu tidak ada masalah. Ya, tapi ada proses yang mengawalinya sehingga itu tersosialisasi baik di kalangan partai. Nah, terus yang kedua, saya tidak memiliki beban yang terlalu berat. Kalau Bang Ruhut kan pengurus partai. Kalau saya kan tidak lagi menjadi bagian dalam struktur partai. Jadi Anda tidak mengkhawatirkan akan menggerogoti? Tidak. Kalau masa sekelas saya ya akan dikhawatirkan mau dipecat. Tapi kalau misalnya Anda ini penjabat di partai, Anda tetap akan melakukan hal seperti ini atau Anda mempertimbangkan lagi?
Mungkin karena kalau Agus yang maju, ya saya tetap akan melakukannya. Oh gitu. Memang ngerogoti juga dong berarti kan. Ya Oke, kan nanti kan baik. beda. Kalau saya ada di struktur partai, artinya kan saya punya beban dong. Oh, untuk mundur tadi Ya, ya. bisa saja langkah itu saya ambil. Kan Oke, begitu. baik. Saya kan tidak Baik. di struktur partai lagi, jadi tidak ada Oke, beban. baik. Jadi tidak perlu harus partai ikut mengomentari pecat begini. Sekarang kita dengarkan Bang Ruhut. Kenapa tidak mundur Bang Ruhut? Karena ini disampaikan jelas oleh Mas Ibas begitu bahkan. Yang tidak taat atau tidak sesuai dengan putusan partai ya mundur saja. Iya, kalau Mas Ibas kita bisa mengerti lah. Tapi Ibas itu tetap aku anggap dia orang baik. Ya, itu yang aku katakan buah apel jatuhnya nggak jauh dari batangnya. Tapi ada satu hal yang aku bangga. Kenapa aku selalu meneladani Pak SBY. Kalau apapun kita mau ngomong, Pak SBY ini seorang pemimpin yang suka mengambil dari firman ya. Beliau mengatakan apa? Kita harus mengalir. Orang mau ngomong apapun, whatever will be, the show must go on. Ya, mengalir saja. Kalau bagi saya, kalau itu ditanya, mungkin ada rencana Tuhan yang baik untuk aku ke depan. Itu aja aku pun nggak tahu. Maksudnya Anda yakin Pak SBY tidak akan mengizinkan Anda mundur atau tidak akan memecat Anda? Begitu? Jadi kalau aku nanti ada rencana yang baik, itu yang aku selalu katakan. Demokrat bukan partaiku yang pertama, Demokrat partaiku yang terakhir, dan kenapa aku tidak mau mundur, kenapa aku mau di partai, nggak punya jabatan pun, nggak ada apa-apa di partai, aku tetap anggota Partai Demokrat, ada burung elang di dadaku, yang mana ini hasil karya Pak SBY. Kalau misalnya kemudian akhirnya partai memutuskan memecat Anda, bayangkan. Anda merasa kerugian di Anda toh? Yang rugi partai. Kenapa? Yang rugi Partai Demokrat. Partai. Karena aku tetap akan pakai ini. Oke. Sedangkan mereka udah dapat jabatan, hidup dari partai apa, maka ini pun di depan Pak SBY aja. Oke. Kalau aku, ini 24 jam di dadaku. Itu. Jadi bagi aku udahlah. Partai Demokrat itu saya nggak ada lawan. Apalagi penggagas dan pendiri partainya, ketua umum sekarang, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Aku bangga dengan Pak SBY. Begitu juga Ibu Ani Yudhoyono. Aku bangga, itu ibu aku. Tapi mereka memutuskan yang berbeda loh dari yang tidak ada. Itu kan nggak bisa diceritakan prosesnya. Bagaimana saya, bagaimana mendadak. Jadi ada cerita yang tidak bisa diceritakan. Aku nggak bisa ceritakan. Tapi mereka tahu isi hati aku. Dan perlu diingat, Ahok sangat menghormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, baik. Nanti kita lihat bagaimana keputusan masing-masing partai begitu kan. Karena disebut juga nanti akan ada tindakan tegas dari Golkar begitu bagian tidak mendukung. Ya mengalir aja, kita harus patuh. Kita mengalir, kita harus patuh. Keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Oke, baik. Kita lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih Mas Sirajudin, terima kasih Bang Ruhut, terima kasih juga Mas Ari telah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News.